Selamat bertemu kembali teman-teman dalam pertemuan kuliah kita kali ini. Topik pembicaraan kita kali ini adalah ragam bahasa ilmiah. Materi yang kita bahas adalah latar belakang masalah, mengapa ragam bahasa ilmiah itu muncul, kemudian pengertian ragam bahasa ilmiah, kemudian bentuk ragam bahasa ilmiah berdasarkan bidang kajian atau topik, syarat pembentukan ragam bahasa ilmiah itu seperti apa nanti kita bahas, dan ciri-ciri ragam bahasa ilmiah seperti apa saja nanti kita akan bahas. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ingin tahu dulu apa sih ragam bahasa itu. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian yang dibicarakan, hubungan antara pembicara dengan pembaca atau pembicara dengan pendengar. Nah, itu yang dimasukkan ragam bahasa. Nah, latar belakang mengapa ragam bahasa ilmiah, supaya kita bisa membedakan antara ragam bahasa, bentuk ragam bahasa yang sifatnya umum dengan ragam bahasa yang ilmiah. Jadi ragam bahasa itu macam-macam. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan waktu. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan situasi. Ragam bahasa berdasarkan media, yaitu ada ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulisan. Kemudian ada ragam baku dan ragam tidak baku. Kemudian ada ragam sosial. Kemudian ragam berdasarkan pesan komunikasi. Nah, itu gambaran ragam bahasa secara keseluruhan. Tetapi yang kita bahas di sini adalah konsentrasi pada ragam bahasa baku. Dengan kata lain, ragam bahasa ilmiah. Supaya kita beda. Sebab dalam pembicaraan kita, pembicaraan lisan dengan tulisan, bahasa yang formal dan non formal itu agak beda. Nah, mungkin sebagai gambaran, jadi ragam bahasa ada ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan dibagi lagi, ada ragam bahasa baku lewat pidato, ceramah, ragam bahasa tidak baku, percakapan dengan teman. Nah, ragam bahasa tulisan ini sering kita pergunakan setiap hari. Kalau kita membaca buku-buku, laporan penelitian, membaca artikel jurnal ilmiah, itu contoh-contoh ragam bahasa tulisan. Itu contoh-contoh ragam bahasa tulisan, dan kata lain ragam bahasa baku. Nah, ragam tidak baku itu ketika teman-teman SMS, ngechat orang lain atau menulis dengan bahasa gaul, itu yang dimasukkan bahasa tidak baku. Oke. Apa yang dimasukkan dengan ragam bahasa ilmiah? Nah, menurut pandangan para ahli atau dalam Kamus Seni Mengarang yang ditulis oleh Widya Martaya, ragam bahasa ilmu adalah ragam bahasa tulis bergaya khusus yang digunakan dalam pembicaraan ilmiah dan keahlian yang semata-mata ditujukan kepada lingkungan ahli atau peminat sesuai dengan bidang keilmuan, seperti ragam bahasa yang dipergunakan dalam kuliah atau dalam pergaulan di antara teman-teman dosen sering menggunakan istilah-istilah ilmiah, yaitu bagian daripada ragam bahasa ilmiah. Ragam ilmiah memiliki asas ketaatan, kejelasan, keringkasan, ketepatan, dan kesesamaan. Dengan kata lain, ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah penulisan ejaan yang disempurnakan, ejaan yang baik dan benar. Kalimatnya harus sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan kata juga harus kata yang sesuai dengan standar. Oke. Ragam bahasa berdasarkan bidang atau tema. Saya sudah ngomong tadi, ada ragam bahasa ilmiah, kemudian ragam bahasa hukum,
ragam bahasa bisnis, ragam bahasa agama, ragam bahasa sosial, ragam bahasa kedokteran, ragam bahasa sastra, dan lain-lain. Dan setiap bidang ilmu punya punya standarnya. Seperti standar dalam bidang ragam bahasa hukum, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Atau dalam ragam bisnis, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Atau dalam ragam sastra, cerita itu menggunakan unsur flashback. Dalam bidang kedokteran, sering kita dengar anak itu menderita penyakit kursior. Kemudian dalam bidang psikologi, ragam psikologi, penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif. Nah, itu contoh-contoh ragam bahasa yang sesuai dengan keilmuan. Oke. Kalau ditanya bagaimana syarat membentuk ragam ilmiah? Yang pertama, kemantapan dinamis. Jadi kemantapan dinamis. Yang kedua, cendekia. Yang ketiga, seragam. Nah, kita lihat satu persatu kemantapan dinamis itu seperti apa. Kemantapan itu berarti bahasa baku sesuai dengan pola dan sistem bahasa yang baku. Misalnya, bentuk kata dengan peng. Peng plus kontrak menjadi pengontrak, bukan pengkontrak. Peng tambah kontrak menjadi pengontrak, bukan pengkontrak. Kemudian meng tambah suplai menjadi menyuplai, bukan mensuplai. Yang kedua, dinamis. Dinamis artinya tidak kaku dan dapat menerima perubahan yang berpola dan bersistem. Misalnya, penatar menjadi petatar, penyuluh menjadi pesuluh, penyepak bola menjadi pesepak bola, penuduh menjadi tertuduh, pendakwa menjadi terdakwa. Syarat yang ketiga adalah cendekia. Ragam bahasa cendekia adalah ragam baku yang dipakai di tempat resmi. Penggunanya orang yang terpelajar. Biasanya diperoleh dari jalur formal. Ragam cendekia lahir dari kesadaran ragam berbahasa sehingga kalimat yang dihasilkan jelas dan cendekia. Misalnya, rumah ini mau dijual. Itu ragam cendekia. Yang keempat, syarat membentuk ragam bahasa ilmiah yang keempat adalah harus seragam. Istilah seragam ini maksudnya pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Pembakuan mencari kesamaan bahasa. Keseragaman didasarkan pada kesepakatan. Bahasa baku tidak lepas dari kesepakatan untuk keseragaman. Jadi itu syarat yang ketiga. Lalu kalau dilihat ciri-cirinya, ragam bahasa baku atau ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Dalam penggunaannya, ragam ilmiah harus memenuhi syarat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, dan cermat, dan sistematis. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, logis.
Logis maksudnya ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima secara akal. Contoh, masalah pengembangan website harus kita tingkatkan. Ide kalimat di atas tidak logis. Saya ulangi lagi, masalah pengembangan website harus kita tingkatkan. Ide kalimat di atas tidak logis. Pilihan kata masalah kurang tepat. Pengembangan website mempunyai masalah kendala. Tidak logis apabila masalahnya kita tingkatkan. Kalimat di atas seharusnya pengembangan website harus kita tingkatkan. Jadi yang aslinya tadi masalah pengembangan website harus kita tingkatkan. Jadi diubah menjadi pengembangan website harus kita tingkatkan. Ciri yang kedua, kuantitatif. Apa maksudnya? Ciri ragam bahasa ilmiah kok kuantitatif? Maksudnya keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Misalnya contoh seperti begini. Pemegang jabatan tinggi di perusahaan itu kebanyakan lulusan UKSW. Arti kata kebanyakan relatif, mungkin bisa 5, 6, atau 10 orang. Jadi, dalam tulisan ilmiah tidak benar memilih kata kebanyakan. Kalimat ini dapat kita benahi menjadi pemegang jabatan tinggi di perusahaan itu 5 diantaranya adalah lulusan UKSW. Jadi begitu yang dimasukkan kuantitatif dalam ragam bahasa ilmiah. Ciri yang ketiga, tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimasukkan oleh penutur atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Contoh, komputer laboratorium yang sudah rusak itu sedang diperbaiki. Kalimat tersebut mempunyai makna ganda. Yang rusaknya itu mungkin komputer atau mungkin juga laboratorium. Yang keempat, ciri ragam bahasa ilmiah yang keempat, beruntun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf adalah harus runtun. Minggu lalu saya sudah ngomong pada pertemuan sebelum saya sudah ngomong yang masukkan alinea atau paragraf adalah seperangkat kalimat yang mengembangkan satu ide atau satu pokok bahasan. Jadi harus beruntun antara paragraf kalimat yang satu dengan yang lain harus nyambung. Antara paragraf yang satu dengan lain harus nyambung, beruntun. Ada benang merah, ada hubungannya. Jadi, yang keempat, baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata, istilah, dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan. Kalau baku, ragam bahasa Indonesia yang baku, otomatis yang pertama penggunaan ejaannya juga harus benar. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam karya ilmiah ditandai adanya juga penggunaan ejaan yang baik dan benar, pemilihan kata yang tepat dalam mengkonstruksi suatu kalimat, penggunaan kalimat yang efektif, gaya penyajian yang serius yang ditandai dengan kata-kata yang sudah menjadi standar. Idealnya dalam suatu karya ilmiah perlu menghindari kesalahan penggunaan tanda baca, penggunaan awalan dan akhiran yang tepat, penggunaan kata depan maupun kata-kata yang sudah menjadi standar. Nah, beda kalau kita ngomong-ngomong dengan teman atau
atau cat, bahasanya boleh bebas. Dalam karya ilmiah harus menggunakan standar semua. Dalam prakteknya, dalam makalah mahasiswa masih ditemukan kesalahan pemilihan ejaan yang baik dan benar, seperti dalam skripsi yang pernah kita temukan. Misalnya kalimat seperti begini di cover judul skripsi Anda, misalnya seperti begini: dibuat untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar sarjana farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas X. Kata untuk dan kata pada jangan menggunakan huruf besar, kapital, tapi harus huruf kecil. Kemudian penentuan kesetaraan daya antimikroba dari fitrah, isolat, dan seterusnya. Nah, ini masih kita temukan kesalahan penggunaan kata depan, kata dari, dan segala macam. Oke. Contoh-contoh lain, kesalahan penggunaan ejaan di kalangan mahasiswa, khususnya banyak dari mereka yang terjerumus dalam dunia prostitusi. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pelacuran di kalangan mahasiswa, antara lain kesulitan keuangan dalam keluarga, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Jadi penggunaan kata di kalangan seharusnya pisah. Kemudian berikutnya, sebagaimana dibahas dalam studi kasus ini, jenis-jenis perilaku menyimpang dan sebab-sebabnya. Ini penggunaan kata dibahas, jangan sampai dipisah, harus menyambung. Nah, itu contoh-contoh kesalahan yang muncul dalam penggunaan ejaan. Sekarang kesalahan yang muncul dalam penggunaan kalimat sering juga kita ketemukan, antara lain penggunaan huruf besar dalam kata untuk, pada, poin. Oke. Jadi dari kalimat yang sudah saya sebutkan tadi, adanya penggunaan huruf besar dalam kata untuk, pada, kemudian penggunaan huruf besar pada kata dari, penggunaan huruf besar dalam kata di. Oke. Kalimat yang saya sebut tadi kalau disempurnakan, ya, dibuat kata untuk huruf kecil memenuhi syarat-syarat mencapai gelar sarjana farmasi pada, kata pada huruf kecil, Fakultas Farmasi Universitas X, huruf besar. Kemudian di kalangan mahasiswa khususnya banyak dari mereka yang terjerumus dalam dunia prostitusi. Kata dari jangan menggunakan huruf kapital tapi huruf besar. Oke. Ciri yang lain, mencegah masuknya unsur dialek kedaerahan. Misalnya penggunaan kata lu, gue, kata enggak sudah tidak menunjukkan keseriusan dalam menyajikan materi. Kata pikir 2 kali, bahkan beratus-ratus kali bila perlu, agar hal buruk nggak bakal kita alami. Kata-kata seperti gini, kalimat seperti gini, pengaruh unsur daerah dalam karya ilmiah tidak perlu dicantumkan. Kemudian contoh unsur dialek yang lain, ngeliatin seharusnya melihatkan, ngebelin seharusnya membelikan, apa seharusnya apa, emang
Seharusnya memang. Kemudian pemilihan kata yang tepat. Untuk membantu pembaca dalam menangkap informasi yang sesuai dengan maknanya, maka penulis perlu memperhatikan pemilihan kata-kata yang sesuai dengan maksud dan tujuan penulis. Pemilihan kata yang mengganggu pikiran pembaca dalam kalimat berikut ini. Untuk membina bangsa kita menjadi suatu masyarakat religius dan sosialis, oleh karena itu pendidikan agama dan pengajaran agama perlu dikembangkan sebagai sarana pembinaan mentalitas agar dapat membentuk manusia yang akhlak. Kesalahan yang muncul dalam kalimat di atas, penggunaan kata kita dan oleh karena itu, supaya informasinya jelas, penggunaan kata kita sebaiknya diganti dengan kata Indonesia, dan oleh karena itu diganti dengan kata maka. Perbaikannya sebagai berikut. Untuk membina bangsa Indonesia menjadi suatu masyarakat religius dan sosialis, maka pendidikan agama dan pengajaran agama perlu dikembangkan sebagai sarana pembinaan mentalitas agar dapat membentuk manusia yang akhlak. Kemudian penggunaan diksi. Diksi itu pemilihan kata dalam karangan. Dalam diksi itu ada dua istilah yang kita pernah dengar, denotatif dan konotatif. Nah, yang muncul dalam karya ilmiah itu adalah denotatif. Kenapa denotatif? Karena denotatif berlawanan dengan konotatif. Jadi kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Jadi makna denotatif itu makna yang mengarah pada kata itu sendiri. Makna denotatif ini pada dasarnya mengarah pada makna konseptual, yakni makna yang telah digariskan maknanya dalam leksikon yang sesuai dengan kamus. Sebagai contoh, kata yang denotatif, ya, semrawut, tidak teratur, kacau balau, santai dengan seenaknya. Sahih, benar, saat tidak berusaha. Siluit, bayang-bayang. Suli, ganti, substitusi. Kata-kata di atas bermakna secara denotatif karena artinya mengarah pada konsep itu sendiri yang tertuang dalam kamus. Sedangkan makna konotatif, suatu makna yang bersifat asosiatif, artinya menimbulkan banyak tafsir. Kata-kata konotatif ini sering dipergunakan dalam karya sastra. Kemudian dalam ragam ilmiah juga harus menggunakan kata-kata yang standar. Dalam penulisan ilmiah hendaknya digunakan kata-kata yang sudah standar atau baku, dan kata-kata yang non standar perlu dihindari. Kosakata baku dan non baku dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dalam contoh berikut. Misalnya aktif. Nah, yang baku itu adalah ada V-nya, aktif, bukan aktif, P. Nah, F yang baku. Asas, ajas. Yang aktif adalah, yang standar adalah asas, bukan ajas. Kemudian kata dahulu dan dulu. Yang standar atau yang baku adalah dahulu, bukan dulu. Kemudian kata dharma dan dharma yang ada hanya. Yang betul adalah kata dharma, tidak ada hanya. Kemudian kata baku dominasi dan kata dominir. Yang baku adalah dominasi, bukan dominir. Ekspres. Yang baku adalah ekspres yang ada K-nya. EKS, ekspres.
bukan express. Energi yang baku adalah energi yang baku adalah energi. Kemudian tulisan Inggris yang baku adalah Inggris, bukan Inggris. Oke. Selanjutnya ragam bahasa ilmiah ditinjau dari sisi kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif itu kalimat yang memenuhi syarat-syarat secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar dan pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Nah, seperti kalau kita berbicara, harus maknanya sama dengan yang kita maksudkan dengan yang dimengerti oleh pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif itu jelas memiliki kesatuan gagasan, kesejajaran, kewigatian atau penekanan, kehematan, kenalaran, kevariasian, kepaduan, koherensi. Teman-teman bisa mengkaji lagi dalam pembahasan saya yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang ciri-ciri kalimat aktif. Ada kesatuan gagasan, subjeknya jelas, terus oke. Dalam temuan saya dari berbagai skripsi yang saya teliti dari tulisannya teman-teman, sering menemukan kesalahan ejaan, kata, dan kalimat seperti berikut. Misalnya dalam penulisan asing, istilah asing, technical selling berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasihat dan kepada pembeli akhir dari barang dan jasanya. Kesalahan di sini penggunaan pada kata nasihat, jadi seharusnya nasihat. Kemudian contoh lain, misalnya dalam menulis surat bahasa Indonesia sudah lazim menggunakan kata pendahuluan sebagai pengantar isi surat. Apa yang menjadi kesalahan pada kalimat yang sudah saya sebutkan? Kesalahannya pada tidak ada subjeknya, hanya ada keterangannya dengan objek saja. Karena itu diberi tambahan kata kita. Dalam menulis surat bahasa Indonesia, kita sudah lazim menggunakan kata pendahuluan sebagai pengantar isi surat. Kemudian ada lagi penggunaan kesalahan ejaan, kesalahan leksikal, penyulah istilah. Oke teman-teman, saya kira pembahasan kita tentang ragam bahasa ilmiah sampai sini dulu. Nanti teman-teman bisa berdiskusi, bisa mengerjakan sendiri, membaca sendiri dalam tulisan-tulisan karyanya. Oke teman-teman, supaya teman-teman terbiasa menggunakan ragam bahasa ilmiah, sering-seringlah membaca buku-buku ilmiah seperti buku-buku keilmuan, jurnal-jurnal keilmuan. Jurnal keilmuan itu seperti skripsinya teman-teman ini diolah menjadi sebuah jurnal ilmiah untuk dipublikasikan di kampus kita masing-masing. Demikian pembahasan kita tentang ragam bahasa ilmiah. Kesimpulannya, ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang sesuai dengan standar bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan ejaan, kata dan istilah yang standar, kalimat yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Sedangkan ciri ragam bahasa ilmiah yaitu logis, kuantitatif, tepat, runtun, baku. Sampai jumpa
pada pertemuan berikutnya.